Nama saya Alda Novitasari, NPM 221304538. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Wardi. Beliau merupakan pendiri dari Sanggar Cahyo Lestari yang berketepatan di Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum Alda memulai wawancara, Pak, alangkah baiknya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pendiri Sanggar Cahyo Lestari. Nama saya Suwardi yang beralamat di Sri Purnomo di tempat ini. Itu Lanjut ke pertanyaannya, Pak. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Wardi. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, kira-kira dari Sanggar Cahyo Lestari ini apa sih, Pak, yang menonjol dari Sanggar Karawitan yang lain? Maksudnya hal yang menarik dari Sanggar ini tuh apa, Pak? yang menarik dari sanggar ini itu adalah merupakan salah satu karawitan yang tidak tergerus dengan kesenian era modern ini. Jadi sanggar ini masih asli daripada tradisi Jawa. Jadi benar-benar masih murni ya, Pak? Ya, betul, masih murni. Belum ada campuran alat modern. Pertanyaan selanjutnya, Pak, siapa sih, Pak, yang mengajar di Sanggar Karawitan ini, Pak? Di dalam mengajar karawitan di sanggar ini itu ada beberapa yang mempunyai skill tersendiri sehingga terbagi beberapa macam. Nah, pembagian ini mungkin di situ ada bagian yang lain, ada gong, ada sonang, ada taron, dengan dengung yang lain. Jadi di sini tidak hanya satu fokus satu orang. Seperti yang berperan di sini Bapak Sunario, kemudian Bapak Suprimo, Bapak Sunarko, kemudian Bapak Basori. Itu yang betul-betul sering berperan di karawitan ini, dan mungkin ditambah Bapak Suwardi. Untuk nama-nama yang Bapak sebutkan tadi itu fokus satu alat musik atau memang memainkan alat musik lain, Pak? Yang disebutkan tadi memang Bapak Sunarko mungkin sebagian bola, tidak menutup kemungkinan dia juga bisa musik yang lain, tapi dia berfokus di situ. Kemudian Bapak Trimo sebagai kendang, terus Bapak Sunario sebagai dengung dan saron, itu sebenarnya tidak terfokus, tapi yang sering terjadi di sini seperti itu. Jadi terfokus. Kalau misalkan, Pak, yang pemain tunggalnya berhalangan hadir, apakah ada penggantinya? Kalau dulu ada, nah yang dulu memang agak pasif, dan sekarang ini ada yang saya sebutkan tadi, Bapak Trimo bisa digantikan oleh Bapak Basori. Jadi tidak hanya satu yang bisa mengajar tentang yang lain juga seperti itu. Sebenarnya tidak fokus. Lalu kapan, Pak, berdirinya Sanggar Cahyo Sanggar Cahyo Lestari? Lestari ini, kalau ada barangnya, ada sudah belajar, itu sebenarnya sudah. Tapi
pada waktu dilahirkan, diresmikan itu pada tanggal 2 Agustus 2024 pada tahun kemarin. Ini masih baru, relatif muda. Ketika Bapak mendirikan sanggar ini, apakah ada atau memang Bapak termotivasi sendiri untuk mendirikan sanggar? Untuk mendirikan ini dorongan dari luar, dari Bapak Kepala dari masyarakat juga nggak ada, mungkin dari pribadi saya sendiri dengan bahasa aku ingin mendirikan seperti ini dan untuk melestarikan karawitan. Untuk pembelian instrumennya itu Pak, apakah murni dari Bapak sendiri atau ada? Untuk pembeliannya ini benar-benar murni dari keluarga saya sendiri, namun pembelian ini bukan pembelian yang baru, namun pembelian yang Oh itu, tapi masih bagus-bagus Pak. ya seperti ini, tapi ini sudah banyak renovasi. Bahasa renovasi mungkin tadinya gayornya kurang bagus. Nah, sekarang bisa dilihat sudah saya ribut, kemudian sudah kasih aksesoris, sudah diberi beberapa cat sehingga kelihatan agamis, sehingga bisa menarik. Gaya tadi apa Pak? Gayor itu adalah cagak apa ya, yang kendang, Oh. tiang gong. Nah itu bahasa gayor. Untuk instrumennya apakah sudah lengkap Pak di sanggar ini? Kalau instrumennya terlalu lengkap betul sih belum ya, tapi sudah mencukupi. Dengan adanya di sini yang nggak kelihatan, ini ada gambarnya ada itu, kemudian gendengnya ada di dalam sana masih tersimpan karena belum direnovasi, kemudian selenggangnya juga ada, itu yang melengkapi dari karawitan. Untuk pemainnya itu kira-kira mencukupi juga nggak Pak dari alat musik ini atau malah kelebihan pemain? Untuk pemainnya itu kelebihan Oh, itu, banyak. namun dengan adanya yang difakan itu adalah pada gamelan yang ada ini, yang lain belum memukul, karena yang memukul dengan senang tentang tentang gambang, tentang gender, memukulnya. Untuk pemainnya ini memang mayoritas ini laki-laki ya Pak? Untuk mayoritasnya pemain dari sini laki-laki, walaupun ada satu dua yang perempuan tidak memungkinkan sama-sama. Untuk pemainnya itu apakah ada larangan dalam bermain Pak? Mungkin ada hal-hal yang tidak diperbolehkan saat bermain atau menabuh. Asal sesuai dengan arahannya, di situ tetap diperbolehkan dengan arahan. Jadi tidak faktor asal sehingga tidak mengenakan. Kalau misalnya Pak ada yang minat
namanya karaoke. Berarti memang diperbolehkan ya Pak? Diperbolehkan. Di sini tidak ada. Lalu mengapa di Sanggar Cahaya ini itu lebih fokus pada pelestarian karawitan daripada campur alat musik ini? Begini ya, karena kami ini belum mencampurkan dengan alat modern itu. Juga bagi orang yang mencampur itu yang belum ada, karena kita sendiri ya mau apa ya, mau menambah tapi dengan tidak. Dan juga di sini sekarang ini masih fokus di dalam pelestarian tarian Lalu bagaimana cara Bapak menarik minat dan untuk menarik minat supaya anak muda bisa tertarik. Jadi di sini dengan melalui media sosial bisa lihat di sini. Kemudian menampilkan di event-event tahun seperti hari kemerdekaan, kemudian juga menampilkan pada event yang sudah ditentukan, walaupun hanya ya berat, tapi karena ingin memajukan saat event dilaksanakan apa ada Pak anak-anak muda yang ikut serta menabung? pada event yang sudah berjalan itu ada anak SD sejak ikut beberapa waktu lalu. Memang kami tampilkan pada waktu awal kita itu 4 lagu memang khusus beserta singlenya, sehingga dia bisa mengikuti kami tampilkan. Nah, di situ cara kita menampilkan ya Berarti anak-anak muda itu udah mengerti lokasinya Pak dalam menabungnya. nah, belajar beberapa waktu sehingga dia sedikit dengan bagian-bagian yang sudah bagian Berarti ikut senang juga ya. ya, kami ikut senang juga, berarti generasi kita tidak terus ini mengembangkan karakter. Untuk ini Pak visi dari saya ini kedepannya. Visinya kita melestarikan karawitan, bukan melestarikan karawitan, tapi visinya kita melestarikan seni tradisional, dan misinya kami menjaga karawitan ini supaya tidak punah, bisa berkembang sehingga bisa dinikmati sampai cucu. Apalagi zaman sekarang ini generasi muda sudah kurang tertarik ya Pak ya di alat musik tradisional ini. Untuk media sosialnya itu berbentuk apa Pak? YouTube. Untuk media sosialnya itu lewat YouTube,
pengajarannya Pak ini menggunakan metode seperti apa ya Pak? Kalau pengajarannya ya tutor sebaya, tutor sebaya. Jadi dengan yang sudah bisa itu memberitahu yang lain. Gitu. Nah dengan perjalanan itu juga memanggil pelatih beserta seniornya, bukan sebuah pasal sekali sehingga bisa menemukan minat Itu memang pelatihnya dari luar ya Pak? Apa misalnya kalau pelatihnya itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam sini. Jadi dalam sini bisa melatih yang lain, untuk yang lain kesalahannya itu bisa ditentukan, bisa dari yang lalu mengapa sih Pak di Sanggar Cahyo Lestari ini tuh tidak berfokus pada komersial Pak? Masih ini ya Pak? Dan lebih mengutamakan pelestarian seni kerawitan. di Cahyo Lestari ini melakukan seperti itu karena menjaga dari kelestarian karawitan Jawa dan supaya tidak hancur dan tidak punah era modern. Itu saja Pak yang Alda sampaikan. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak, waktu senang Bapak. Terima kasih Pak udah mau menjadi narasumber Alda di malam hari ini. Alda ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suwardi. Terima kasih juga kami telah bisa dikunjungi untuk ada bertanya tentang masalah kerawitan. Kami juga mohon maaf apabila kami ada kekurangan yang kami jawab. Ya. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata dari saya maupun dari Bapak Suwardi, harap dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam.